Kalau misalkan kasusnya seperti ini, dari keempat peserta ini wajib mendaftar di sekolah induknya, padahal formasinya ini hanya ada 2. Kira-kira apakah di ranking, kira-kira siapa yang akan penempatan di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan mencoba untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang ada di kolom komentar di video-video sebelumnya. Ya benar, di sini kalau misalkan kita rangkum dari 2 pertanyaan ini cukup mewakili teman-teman. Yang pertama, kalau yang memilih di sekolah tersebut sama-sama yang guru negeri, yang lulus passing grade, bagaimana tuh Pak? Siapa yang akan didahulukan? Jika ada 2 orang P1 mendaftar di sekolah yang sama dan kemudian PPK yang menentukan, memberikan formasi siapa yang berhak menempati sekolah tersebut. Siapakah yang akan PPK berikan di antara 2 guru P1 tersebut? Nah, kita analogikan seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah sekolah yang bernama SDN Sejahtera 1. Nah, di sini ada 2 formasi, teman-teman. Jadi membuka 2 formasi. Kemudian di sini ada berbagai macam peserta. Ada 4 peserta yang mana dia ini masuk dalam kategori pelamar prioritas ya. Kemudian di sini ada status passing grade 1, kemudian di sini nggak lolos passing grade, kemudian di sini juga nggak lolos passing grade. Kalau misalkan menurut dari pasal 33, pelamar prioritas ini wajib mendaftar ya pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Kalau misalkan kasusnya seperti ini, dari keempat peserta ini wajib mendaftar di sekolah induknya, padahal formasinya ini hanya ada 2. Kira-kira apakah di ranking, kira-kira siapa yang akan penempatan di sana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini ada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar yang kalau misalkan kita rangkum, kita ambil 2 pertanyaan yang mana di sini cukup mewakili dari ratusan pertanyaan yang teman-teman tanyakan di sana ya. Nah, coba kita cek bersama. Misalkan di sini ada sebuah sekolah yang bernama SDN Sejahtera 1. Nah, di SDN Sejahtera 1 ini di sini membuka 2 formasi dalam seleksi P3K Guru 2022 ini. Nah, selanjutnya di sini dari analisa berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, di sini ada 4 guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K di 2021 kemarin. Nah, di sini ada yang pertama, ini adalah peserta atas nama Pak Rahmat ya. Ini adalah masuknya prioritas kategori 1. Ini adalah kemarin P1 ya, teman-teman. Kemudian di sini yang Sukma ini adalah juga prioritas 1, ini juga P1. Kemudian Anang ini adalah dia prioritas kedua karena dia THK 2 yang nggak lulus passing grade, dan Ratna ini adalah kemarin nggak lolos passing grade di tahun 2021 kemarin. Namun di sini masa kerjanya ini adalah lebih dari 3 tahun. Nah, sehingga di sini mereka untuk PG-nya ini adalah semua tidak memenuhi PG, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam Permenpan RB di sini pada pasal 33 ada peraturan. Peraturan yang pertama ini wajib dipenuhi, yaitu pelamar prioritas. Nah, ini kan semua adalah pelamar prioritas ya, teman-teman. Baik itu pelamar prioritas 1, 2 maupun 3. Pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, di sini kita harus ingat teman-teman bahwa dalam seleksi P3K Guru 2022 ini tidak ada istilah perankingan ya. Yang ada ini adalah urutan pemenuhan kebutuhan. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, kira-kira kalau diurutkan pemenuhan kebutuhannya bagaimana? Apakah nanti yang peserta nomor 1 dulu dan nomor 2 karena formasinya hanya ada 2? Tentunya kalau misalkan pemenuhannya seperti itu, ini sama halnya dengan ada perankingan. Nah, di sini nggak ada perankingan, adanya urutan kebutuhan. Nah, coba kita cermati bersama. Oke, ini adalah kondisi yang tadi ya, teman-teman. Di sini di SDN Sejahtera 1 di sini membuka 2 formasi, sedangkan di sini ada 4 guru honorer yang harus mendaftar melamar formasi di sekolah induknya. Nah, ini adalah berdasarkan pada pasal 33 yang mana pada intinya
pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya sepanjang di sini tersedia kebutuhan ya. Nah, kita harus garis bawahi kata-kata yaitu sepanjang tersedia kebutuhan. Oke, kita garis bawahi dulu ya. Sepanjang tersedia kebutuhan. Artinya kalau kebutuhannya ada, ini kita boleh melamar. Kalau kebutuhannya tidak ada, ini kita tidak boleh melamar. Nah, kira-kira nanti untuk ciri-ciri kebutuhan yang nggak ada dan juga ada itu kira-kira seperti apa, teman-teman? Nah, selanjutnya coba kita cek lagi. Salah satu tujuan dari pengadaan P3K Guru 2022 ini adalah untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, ini adalah tujuannya. Selanjutnya, coba teman-teman cermati tampilan ini. Nah, ini adalah tampilan yang mana ketika memilih formasi, ini adalah formasinya terkunci ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan dengan tujuan misi dari pengadaan P3K Guru 2022 untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru sekolah induk yang lebih banyak lagi, maka diberlakukan pasal 33, yaitu pelamar prioritas, baik itu prioritas 1, 2 maupun 3, ini wajib melamar di sekolah induknya. Nah, kalau misalkan di sini nanti mereka ini nggak ngelamar di sini, tentunya nggak bisa. Nah, coba kita cermati bersama. Nah, di sini pada intinya dengan melihat pada tampilan yang ada di sini sesuai dengan pengalaman di tahun kemarin, ini adalah nanti tidak ada perankingan, adanya adalah pengurutan, teman-teman. Jadi menurut asumsi kami di sini adalah dari peserta nomor 1, peserta nomor 2, peserta nomor 3 dan juga peserta nomor 4, karena mereka adalah sama-sama pelamar prioritas, artinya mereka memiliki hak yang sama ya. Nah, mereka memiliki hak yang sama untuk melamar di sekolah induknya. Artinya di sini baik itu Rahmat, Sukma, Anang dan Ratna ini adalah memiliki hak yang sama untuk melamar di sekolah induknya. Nah, ini nanti kemungkinan besar yang akan terjadi dikarenakan nggak boleh ada perankingan, adanya urutan. Ini adalah ketika pendaftaran dibuka, ini nanti dari keempat peserta ini adalah duluan mana yang memilih formasi yang ada di sekolahnya, karena mereka wajib mendaftar di sana kan. Belum tentu Rahmat yang mengisi di sini, belum tentu Ratna tidak bisa mengisi di sini. Bisa jadi seperti ini. Rahmat ini adalah mendaftar. Pada saat pembukaan formasi, ini adalah mereka mendaftar di sini. Rahmat mendaftar di sini. Kemudian Sukma ini meskipun P1 tidak segera mendaftar. Namun dikarenakan Ratna inilah proaktif, selalu menyimak video-video yang ada di channel calon guru yang selalu update, dia mengetahui informasi lebih duluan. Jadi Ratna ini langsung memilih formasi yang ada di sekolahnya. Nah, seperti ini. Artinya kalau misalkan sudah seperti ini kondisinya, di sini Sukma dan juga Anang ini belum memilih formasi kan. Nah, untuk mencegah terjadinya pergeseran guru induk dan nggak boleh ada perankingan. Nah, seperti ini. Kemudian Sukma dan Anang ini bagaimana? Kalau misalkan di sini dari formasi yang dua ini sudah dipilih oleh 2 orang dari sekolah induk, guru induk, maka tampilannya nanti di akun SSYSN itu mereka ini akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini, yaitu terkunci ya untuk formasi kedua ini. Kemudian untuk Sukma dan Anang ini nanti opsinya ini adalah seperti halnya yang di pasal kedua. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugasnya, pelamar prioritas ini dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Artinya di sini kan karena formasi yang dua ini sudah dilamar oleh Rahmat dan Ratna, di sini artinya untuk Sukma dan Anang ini kan harus memilih di sekolah lain ya teman, harus memilih sekolah lain. Kita ingat kembali yang di atas ini, mencegah terjadinya pergeseran antar guru induk yang lebih banyak lagi. Nah, guru induk itu bukan hanya di sini di sekolahnya sendiri, tapi juga dicarikan yaitu lokasi yang terdekat. Nah, di sini nanti mereka akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ketika nggak bisa daftar di sini karena udah terkunci, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ketika melakukan pilihan formasi, akan ada beberapa sekolah yang terbuka yang belum dipilih ya. Ini adalah dipilih untuk pelamar prioritas. Nah, misalkan di sini ada sekolah sebelah. Sekolah sebelah ini adalah SDN Sejahtera 2.
Nah, di SDN Sejahtera 2 ini di sana membuka 2 formasi, akan tetapi tidak ada guru induknya di sana. Nah, hanya ada di sini ada 2 formasi. Di sini tidak ada guru induknya ya, teman-teman. Jadi dengan prinsip dari pasal yang kedua, maka Sukma dan Anang ini berpotensi untuk memilih formasi di sini. Jadi mereka ini adalah memilih formasi di sini ya, teman-teman. Jadi tidak terlalu jauh, dekat juga dengan SD yang lama, tempat sekolah induknya. Nah, inilah asumsi kita, inilah seperti ini. Kalau misalkan ditentukan oleh PPK, itu belum tentu juga nanti akan dihimbau diberikan surat edaran kamu milih sekolah A, kamu milih sekolah B. Adanya ini adalah nanti yaitu penentuan formasi yang boleh dipilih itu adalah nanti berdasarkan sistem kunci mengunci dari sistem SSCASN. Nah, seperti itu, teman. Selanjutnya di sini poin nomor 3, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 itu merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Kalau misalkan Rahmat dan Ratna, otomatis mereka akan memilih di sini karena mereka suka di sini ya, sekolahnya sendiri. Kemudian di sini Sukma dan Anang nanti akan terbuka seperti ini. Nah, mereka boleh memilih di SDN Sejahtera 2, boleh juga memilih di SDN Sejahtera 3. Karena itu sesuai dengan keberminatan mereka dan yang akan menjadi tempat tugas mereka nanti ketika diterima oleh menjadi P3K ya. Selanjutnya di pasal nomor 4, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ini ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan. Nah, rekomendasi dari menteri untuk merekomendasikan dari kementerian itu adalah dengan melalui sistem. Sistemnya adalah sistem kunci mengunci seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Dan untuk kasus-kasus yang lain ini adalah juga merupakan hal yang serupa ya. Semoga kita nanti bisa keterima P3K semua di tahun ini. Dan ketika nanti diberlakukan penghapusan honorer di tahun 2023, tepatnya bulan November, kita sudah masuk dalam kategori aman. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.